Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duyuningsih. Kali ini kita akan membahas materi tentang difusi dan osmosis. Disimak baik-baik ya. Nah, kita akan bahas tentang difusi ya. Difusi itu adalah aliran zat terlarut dari larutan hipertonis pekat ke larutan hipotonis encer. Bisa juga dibilang bahwa difusi adalah aliran zat pelarut dari larutan hipotonis encer ke larutan hipertonis pekat. Contohnya kalau kita bikin sirup, air sirupnya itu terdiri dari air sebagai pelarut dan sirupnya sebagai zat terlarut, sehingga airnya menjadi lebih pekat dan sirupnya menjadi lebih encer. Nah, terjadilah homogen. Selanjutnya kita akan membahas osmosis. Osmosis adalah difusi melalui membran semi permeabel. Yang kita lihat adalah airnya ya, atau zat pelarut. Jadi aliran air zat pelarut itu dari hipotonis ke hipertonis. Contohnya pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kita lihat ya, terjadinya osmosis pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan yang ditaruh di larutan yang pekat hipertonis, sedangkan sel tumbuhan itu adalah hipotonis encer, maka air akan mengalir dari hipo ke hiper. Jadi air itu akan keluar. Kalau air terus keluar, maka lepasnya membran sel dari dinding sel kita sebut sebagai plasmolisis. Misalnya pada saat kita memberi pupuk yang berlebihan, ini menyebabkan sel-selnya mengalami plasmolisis dan bisa mati. Selanjutnya, kalau kebalikannya sel tumbuhan ditaruh di larutan yang encer atau hipotonis, sedangkan sel tersebut hipertonis, maka air akan masuk dari hipo ke hiper. Masuknya air ke dalam sel karena mempunyai dinding sel sehingga bentuknya tetap, namanya tekanan turgor. Nah, contohnya pada saat kita menyiram tanaman yang layu akan segar kembali. Nah, sekarang kita bahas tentang sel hewan ya. Sel hewan ditaruh di lingkungan yang hipertonis atau pekat, padahal di dalam sel itu dia hipotonis, maka air dari hipo ke hiper berarti keluar semua, menyebabkan sel itu mengkerut. Mengkerutnya sel hewan karena ditaruh di tempat yang hipertonis namanya adalah krenasi. Misalnya, sel darah merah manusia yang ada di dalam larutan yang hipertonis pekat, maka sel darah merahnya itu akan mengkerut dan terjadilah anemia atau kekurangan sel darah merah. Kebalikannya, sel hewan yang ditaruh di larutan hipotonis atau encer, sedangkan di dalam selnya adalah hipertonis, maka air akan masuk dari hipo ke hiper. Terus masuk, maka akan terjadi pecahnya sel hewan yang disebut dengan hemolisis. Contohnya, sel darah merah berada di lingkungan yang hipotonis, menyebabkan terjadinya anemia. Kita bahas soal ya. Berikut ini adalah ilustrasi percobaan dari larutan yang dipisahkan oleh sebuah membran semi permeabel. Nah, jelas ya kalau ada semi permeabel pasti osmosis. Nah, kita lihat gambar dari X ke Y, air mengalir dari A ke B, berarti A-nya hipotonis, B-nya hipertonis. Berarti terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan oleh osmosis karena air berpindah dari larutan A ke larutan B. Nah, soal selanjutnya, perhatikan gambar percobaan transport membran berikut ini. Nah, ternyata larutan A itu ke B, jadi larutan A itu hipotonis dan B hipertonis, berarti jawabannya yang E, osmosis.
Selesailah sudah pembahasan materi tentang difusi dan osmosis ya. Video selanjutnya kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu jaringan tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.